Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang talabah rahimakumullah dimanapun anda berada. Kisah kita kali ini adalah tentang seorang waliullah bernama Ibrahim bin Adham. Kisah ini bermula ketika selesai menunaikan ibadah haji. Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekalan di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua yang tempatnya berhampiran di Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma terletak hampir di timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang beliau beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah Safra. Ia salat dan berdoa dengan penuh khusyuk. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara', yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kata salah satu dari sang malaikat. Tetapi sekarang tidak lagi doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua yang tokonya dekat di Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satunya lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terpaku. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, salatnya, doanya dan mungkin amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah, menemui pedagang tua si penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. Ibrahim bertanya, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Di manakah beliau sekarang? Anak muda itu menjawab, sudah meninggal sebulan yang lalu. Sayalah sekarang yang meneruskan pekerjaannya menjual kurma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Kemudian Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan dengan penuh seksama. Nah, begitulah kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan, jawab anak muda itu. Tapi saya tidak tahu dengan saudara-saudara saya yang 11 orang lagi. Saya tidak berani mewakili mereka karena mereka juga mempunyai hak waris sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu, lanjut Ibrahim. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi hendak menemui mereka. Meskipun rumahnya berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah Safra lagi. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu sedang berbicara. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah dimakbulkan, kata malaikat yang lainnya. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Sedang talabah rahimakumullah, luar biasa cerita ini seolah menampar kita, jangankan sebutir kurma. Mungkin sudah tak terhitung berapa banyak hak orang lain yang kita rebut selama ini. Dengan menghalalkan segala cara berdagang, mendapatkan hal-hal apa yang tidak dihalalkan dalam cara berkuasa untuk mendapatkan harta. Setelah harta berada di tangan, tanpa sadar kita menganggap itu hak kita, rezeki kita sepenuhnya. Jika sebutir kurma saja membuat doa terhalang, bagaimana dengan ratusan ribu, bahkan berjuta-juta uang yang kita ambil selama ini sebenarnya bukan sepenuhnya hak kita. Itu akhirnya membuat kita jauh dari Allah, sulit menerima hidayah sehingga berani menentang aturan Allah.
mudah menghalalkan segala cara, mudah berbohong, tidak malu ingkar janji. Kenapa? Karena harta yang masuk ke perut kita terlalu kotor keadaannya. Akibatnya dari sudut yang lain-lain, anak-anak menjadi nakal, suami ataupun istri ribut, tidak sakinah di dalam keluarga, banyak penyakit, selalu ditipu atau tertipu, perselisihan sesama keluarga dan lain gangguan semacamnya. Itulah kemungkinan disebabkan oleh harta yang sebenarnya bukan hak kita. Harta menjadi sebab penghalang doa. Semacam ini yang membuat doa-doa kita tidak sampai ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat menjadi pedoman dan ingatan. Semoga bermanfaat.